Kembali terjadi masalah yang dikaitkan dengan skema Ponzi atau Ponzi scheme. Ya disebutnya sih arisan. Jadi ada di suatu daerah ada ibu-ibu yang katanya kalau naruh uang 5 juta, 3 bulan kemudian jadi 7 juta. Arisan, dapat untung. Nah ini juga satu keanehan. Kemudian keanehan berikutnya adalah keuntungan 2 juta dibagi dengan modalnya 5 juta. Itu berarti 2 juta bagi 5 juta 40%. 40% untuk 3 bulan. Setahun tanpa dimajemukan bunganya, itu berarti sekitar 160%. Jauh lebih tinggi dari, katakanlah misalnya ya paling kecil itu Anda misalnya ibu itu misalnya membuka deposito. Setahun dapat 6%, kurangi pajak 20%, dapat 4,8% setahun. Nah tadi arisan tadi 160%. Udah terindikasi pasti skema Ponzi. Dan akhirnya ketika jatuh tempo, ibu itu harusnya ngambil 7 juta, ditawarin lagi misalnya, taruh lagi bu 7 juta, nanti 3 bulan lagi jadi 10 juta. Ditaruhlah duitnya. Dan akhirnya uangnya habis karena diambil oleh si pengurusnya, buat foya-foya dan segala macam. Dan tidak lagi dapat menarik istilahnya anggota baru. Jadi hati-hati dengan skema Ponzi. Sering terjadi nih. Arisan setahu saya sih, kalau dulu misalnya ibu saya arisan tuh misalnya arisan ibu-ibu RT ya, zaman dulu banget ya. Ya itu hanya katakan satu orang 15.000. Ada ibu-ibu ada 24 orang. Ya ibu saya tiap sebulan 15.000. Nanti ketika narik arisannya ya, misalnya yang narik 1 bulan 2 kali ya. Kalau udah 12 bulan ya cuma nariknya ya 180.000, nggak ada keuntungan. Hanya dari arisan itu yang ingin dicapai adalah adanya keguyuban, adanya silaturahmi dari para ibu-ibu yang ada dalam satu RT. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu itu arisan mungkin cuma untuk menabung tidak ada keuntungan, menabung. Ya, arisan itu sebenarnya yang paling untung adalah yang dapat pertama kali. Jadi dia cuma bayar 1 kali untuk dapat katakan 12 bulan ke depan. Sisanya dia tinggal bayar terus. Yang paling rugi sebetulnya dalam perhitungan itu adalah yang paling terakhir dapat itu ya. Jadi nggak ada keuntungan. Kalau arisan bisa ngasih keuntungan 40% 3 bulan, itu bukan arisan namanya. Mana ada sih sekarang return yang 40% per 3 bulan atau 160% tanpa compounding per tahun? Nggak ada. Ya. Dan selalu modelnya adalah ketika kita mau menguangkan, nanti tawarin lagi tuh yang menguntungkan, yang lebih menggiurkan. Ya, selalu yang kita harus ingat, kalau seseorang mendapatkan suatu katakanlah ya investasi ataupun suatu model bisnis yang menguntungkan luar biasa bagi dia, mana mungkin dia bagi gitu loh. Mana mungkin dia bagi. Silahkan cek di video saya di YouTube saya terkait dengan Ponzi scheme ya. Dan ini korbannya pasti ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Tergiurnya ya tadi untungnya luar biasa besar. Yang pengelola arisan berantai katanya dia diinvestasikan, nggak mungkin diinvestasikan. Diinvestasikan juga kalau dia ngasih 40% per 3 bulan, dia investasi apa? Even bisnis real pun ya, bukan taruh di saham atau gimana, 40% per 3 bulan, sekarang bisnis apaan 40% 3 bulan? Jadi hati-hati, jangan mudah tergiur tawaran-tawaran yang sebetulnya itu hanya membuat merugikan nantinya bagi kita. Jadi harus kita bandingkan. Gampangnya kalau itu menguntungkan, kenapa dia aja yang nggak investasi? Kenapa dia ngajak-ngajak orang? Biasanya ngajak-ngajak orang itu ya udah biasa curcol lah, apalah yang suatu yang merugikan, bukan yang menguntungkan. Itu udah pasti. Jadi jangan sampai tergoda dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Sekali lagi saya selalu bilang, Anda taruh deposito setahun dapat 6% misalnya ya, bunganya lah katakan. Pajaknya 20%, jadi cuma dapat 4,8% per tahun. Kalau yang menawarkan setahun sudah 5 kali, 10 kali dari 4,8%, itu udah pastilah, itu udah bohong pasti. Itu pasti bohong. Jadi nggak ada cara cepat untuk menghasilkan uang selain kerja keras, dapat penghasilan, kita melakukan pengetatan di pengeluaran, kita tabung, kita investasikan ke hal yang kita tahu, yang kita investasikan.
Dan berharap nanti ketika anak kita mau masuk universitas ataupun kita masa tua, kita punya tabungan yang mencukupi untuk pensiun. Jadi jangan tergiur yang 5 juta jadi 7 juta dalam waktu 3 bulan. Nanti 7 juta jadi 14 juta mungkin dalam waktu 3 bulan juga. Karena memang selalu diiming-imingi suatu yang besar gitu ya. Nah, akal sehat di sini diperlukan. Apa mungkin bisa ngasih sebesar itu? Terlalu murah hati banget dia ingin berbagi keuntungan dengan kita. Sekali lagi, yang dibagi bukan keuntungan, tapi kesedihan, kerugian. Camkan itu. Oke? Thank you.